Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Alex selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Elektronika Dasar 1. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan nilai dari suatu resistor, kapasitor, dan juga induktor, serta bagaimana cara mengetahui rusak dan tidaknya dari suatu resistor, kapasitor, dan juga induktor. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Durispi Saputra dengan NIM akhir 88. Saya Siti Mesaro dengan nomor yang akhir 011. Saya Sofiatul Lailiah dengan NIM akhir 014. Dan saya Ina Febrianti dengan NIM akhir 016. Praktekkan cara mengukur resistor, kapasitor, dan induktor, alangkah baiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari alat-alat tersebut. Yang pertama ada resistor. Resistor dapat didefinisikan sebagai komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat aliran arus listrik dalam satu rangkaian. Hambatan ini dapat diukur dalam satuan ohm. Perlu diketahui juga bahwa resistor ini memiliki banyak fungsi ya teman-teman, mulai dari mengatur besar arus listrik, menurunkan tegangan, serta melindungi komponen lain dari arus yang berlebih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih kapasitor itu. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menyimpan dan juga melepaskan muatan listrik dalam bentuk medan listrik. Untuk kapasitor sendiri, untuk besarannya biasanya disebut dengan farad teman-teman. Kapasitor sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kapasitor keramik dan juga kapasitor elektrolit. Untuk kapasitor keramik sendiri adalah kapasitor yang mempunyai nilai kapasitansi yang lebih rendah daripada kapasitor elektrolit. Untuk kapasitor elektrolit sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan kapasitor elektrolit. Nah, kapasitor elektrolit adalah jenis kapasitor yang bisa menyimpan muatan listrik dengan jumlah besar. Nah, kapasitor ini punya dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jadi harus dipasang dengan arah yang benar. Nah, di dalamnya juga ada dua plat. Yang satu dari logam, biasanya itu aluminium, dan satu lagi dari cairan kimia yang disebut elektrolit. Nah, di antara keduanya ada lapisan tipis isolator yang disebut dielektrik yang menyimpan muatan. Karena bisa menyimpan banyak muatan, kapasitor ini sering dipakai dalam alat elektronik untuk memastikan tegangan, menyaring sinyal, atau menyimpan energi sementara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang induktor. Induktor merupakan salah satu komponen elektronika pasif yang terdiri dari kawat kumparan dan juga berfungsi sebagai untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Selain itu, induktor juga mampu membolak-balikkan arus. Nah, salah satu contoh yang saya pegang ini merupakan salah satu bentuk induktor yang dinamakan dengan tapo. Tapo ini dapat mengubah rangkaian dalam arus bolak-balik AC, kemudian menggunakan sistem kumparan primer dan juga kumparan sekunder. Yang pertama kita akan mengukur nilai sebuah resistor menggunakan multimeter, yang mana kita harus mengatur multimeter ke mode pengukuran resistansi yang biasa ditandai dengan simbol ohm. Kita harus memastikan multimeter dalam keadaan off, lalu hubungkan kedua kabel penghubung yang sudah tersedia ke kaki-kaki resistor. Kemudian nyalakanlah multimeter dan kita bisa membaca nilai resistansi yang ditampilkan pada layar. Nah, karena nilai resistansi yang terbaca sudah sesuai atau mendekati nilai yang tertera pada kode warna resistor, maka resistor itu masih berfungsi dengan baik. Namun perlu diketahui teman-teman, jika nilai yang terbaca sangat jauh atau berbeda atau menunjukkan tak hingga overload, itu menandakan bahwa resistor rusak atau putus atau sudah tidak dapat digunakan lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai kapasitansi pada kapasitor menggunakan alat multimeter. Yang pertama,
atur multimeter ke mode ohm. Cara yang kedua, tempelkan probe ke kaki kapasitor. Dan yang terakhir adalah lihat hasil pengukuran yang muncul di layar multimeter. Nah, berdasarkan hasil pengukuran menggunakan multimeter dalam mode pengukuran resistansi atau yang biasanya disebut dengan ohm, kapasitor menunjukkan nilai resistansi sebesar 1 ohm, di mana hasil ini tidak sesuai dengan fungsi kapasitor yang seharusnya menyimpan muatan listrik dan memiliki nilai kapasitansi dalam satuan farad, atau biasanya dilambangkan dengan F atau turunannya. Nah, untuk mengetahui nilai kapasitansi yang sebenarnya, pengukuran perlu dilakukan kembali menggunakan multimeter dalam mode pengukuran kapasitansi atau yang biasanya disebut dengan farad. Multimeter menunjukkan bahwa alat ini berfungsi dengan baik dikarenakan terdapat nilai yang muncul dalam alat multimeter tersebut yang menandai bahwa alat multimeter ini tidak rusak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai kapasitansi pada kapasitor elektrolit. Nah, cara yang pertama kita mengatur multimeter ke mode ohm, dan cara yang kedua tempelkan probe ke kaki kapasitor, dan cara yang terakhir lihat hasil pengukuran yang muncul di layar multimeter. Nah, berdasarkan hasil pengukuran menggunakan multimeter dalam mode pengukuran resistansi ohm, kapasitor menunjukkan nilai resistansi sebesar 1 ohm. Hasil ini sebenarnya tidak sesuai dengan fungsi kapasitor yang seharusnya. Nah, di sini multimeter menunjukkan bahwa alat ini berfungsi dengan baik dikarenakan terdapat nilai yang muncul dalam alat multimeter tersebut yang menandai bahwa alat ini tidak rusak. Pada induktor jenis RAVO ini, ukurlah ujung kumparan primer ataupun sekunder dengan menggunakan multimeter, yaitu memutar multimeter pada mode ohm. Nah, kemudian jika nilai resistansinya rendah sekitar 0,1 artinya lilitannya utuh. Nah, jika terlalu tinggi artinya ada komponen yang rusak. Nah, seperti yang dilihat tadi, berfungsi dengan baik. Demikian pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi